Mari kita lihat Matius pasal yang 14, ayat 22 sampai ayat 32. Matius pasal yang ke-14, ayat 22 sampai ayat 32. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Terjemahan yang lain berkata angin samping, saudara. Ya. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ya. Sebenarnya berjalan di atas gelombang, saudara ya. Berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berkata mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah. Apa? Aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ayat 30. Tapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya dan memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu, dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Pernahkah saudara dan saya menghadapi gelombang badai dalam kehidupan Anda? Atau mungkin, bukan pernah, mungkin hari ini. Anda dan saya sedang menghadapi gelombang badai kehidupan yang datang suddenly, yang datang tiba-tiba menerpa saudara. Bahkan beberapa berkata melampaui kekuatan. Padahal Alkitab katakan tidak melampaui kekuatan kita. Tapi mungkin hari-hari ini, Anda merasa seolah-olah melampaui kekuatan saudara. Dan ingat bahwa ketika Tuhan panggil murid-murid, ketika Tuhan panggil kita, maka Tuhan memberikan kepada kita yang namanya kekuatan, dunamos. Katakan dunamos. Dari kata dunamos ini adalah, aku akan memberikan kepada kamu kuasa. Kata kuasa itu dari bahasa Yunani dunamos. Kemudian kita dapat dua kata yaitu dinamo dan dinamit. Dinamo adalah sesuatu yang akan menolong, membawa kita sampai kepada suatu tujuan. Dan dinamit adalah sesuatu yang meledak-ledak, di mana kalau ada penghalang, di mana kalau ada rintangan, maka Tuhan telah memberikan kepada saudara kuasa, dinamit. Jadi sebenarnya sebagai orang percaya, saudara dan saya sekalipun ada masalah, sekalipun ada tantangan, tapi Tuhan telah memberikan kepada kita master key, kunci untuk Anda dan saya memperoleh jalan keluar. Amin. Nah kita belajar dari kitab Matius pasal yang ke-14, ayat yang ke-22 sampai ayat 32, Alkitab berkata Yesus datang berjalan di atas badai. Haleluya. Bapak Ibu ada di dalam badai biasa. Amin. Bapak Ibu datang ke sini naik mobil, ada di dalam mobil normal. Tapi kalau mobil di dalam saudara, itu abnormal. Kasih tahu kiri kanan. Saya bayangkan kalau mobil dalam Anda, kepalamu di tempat lain, kakimu di tempat lain, jantungmu di tempat lain, saudara ya. Tapi kalau Anda ada dalam mobil, Anda aman, lari dalam kecepatan 100 km per jam, saudara di depan anginnya kencang, tapi di dalamnya Anda merasakan AC 18 derajat Celcius. Beberapa tidur ngorok, saudara. Ya, kenapa? Anda ada di dalam mobil. Sebagai orang Kristen, harusnya ketika ada masalah, itu waktu kita tenang. Itu saatnya kita tidur. Amin. Loh, kok diam?
Saya pergi ke beberapa rumah orang Kristen, saya ketika sampai, saya lihat bahwa ada foto di sana, Yesus jurumudi dalam keluarga ini. Lalu saya perhatikan suaminya, saya perhatikan istrinya, kemudian mereka ajak saya lunch, lalu kemudian saya katakan, Bapak keluarga, silakan doa makan. Lalu saya pejamkan mata. 1 menit tidak ada suara bapaknya. Saya katakan, oh mungkin dia lagi ngatur kata. Mau doa makan. 2 menit belum ada suara dari suaminya. Kemudian saya mulai buka satu mata kiri, saya mulai lihat. Ternyata suaminya lagi sentuh istri. Dia pikir saya nggak lihat, ternyata saya lagi ngintip. Saya sengaja pejamkan mata lagi. Tambah 1 menit lagi. Kemudian suaminya katakan, 4 menit saya buka mata lalu suaminya, maaf Pak Gembala, saya nggak pernah doa. Lalu saya tanya begini, di dinding kamu beli sebuah tulisan, Yesus jurumudiku. Lalu dia katakan, iya Yesus jurumudi, gua penumpang yang aman katanya. Kemudian saya katakan, nyonya rumah yang silakan berdoa. Ternyata istrinya adalah pendoa syafaat. Lalu dia berdoa, dia cubit tangan suaminya. Dia katakan, rasain lu ketahuan lu gak pernah doa. Kemudian dia doa makan, selesai itu kita makan, ketawa. Terus saya katakan, Bapak jarang datang gereja ya? Sana sini, iya Pak Gembala. Tapi hari ini, saya lihat orang yang tadinya tidak bisa doa, jadi pendoa syafaat hari ini. Haleluya. Saudara, kalau ada masalah, belajar berdoa. Firman Allah berkata begini, ketaatan tidaklah menjamin kehidupan kita akan bebas dari badai kesulitan. Ingat, namun ketaatan akan mengaktifkan kuasa Tuhan bekerja dan memberkati kehidupan kita. Ingat ketika Bapak Ibu taat, yang perintahkan murid-murid menyeberang perahu siapa? Siapa yang perintahkan? Ayat 22, Yesus memerintahkan murid-murid untuk menyeberang lebih dulu. Kira-kira Yesus tahu nggak di tengah jalan ada badai? Murid-murid berkata begini, taat atau tidak? Melawan atau tidak? Tidak. Mereka adalah murid-murid hamba-hamba Tuhan yang sangat submission dengan gembalanya, dengan guru mereka, dengan Tuhan mereka, dan mereka taat. Nah, mari saya beritahukan ini kepada Bapak Ibu. Ketaatan tidaklah menjamin kehidupan kita akan bebas dari kesulitan, dari masalah. Amin. Namun ketaatan kita, itu akan mengaktifkan kuasa Allah bekerja dan memberkati kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu perhatikan ayat 22 sampai ayat 24, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Tuhan suruh mereka mendahului Yesus. Yesus naik dan berdoa seorang diri. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Ayat 23, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Terjemahan di kitab Injil yang lain berkata, airnya sudah masuk ke dalam perahu dan perahu sudah hampir tenggelam. Yesus yang memberi perintah kepada mereka untuk menyeberang lebih dahulu. Namun sebelum mereka tiba di seberang, Alkitab berkata tiba-tiba datanglah angin sakal. Nah ini tolong pendeta kecilnya. Ya, oke. Pendeta kecilnya tunggu bagiannya ya. Puji Tuhan. Kadangkala antara perintah Tuhan untuk pergilah dan tibalah dengan selamat di seberang, saya percaya bahwa di tengah jalan bisa saja terjadi datangnya angin sakal. Saya ulangi Bapak Ibu ya. Kadangkala antara perintah Tuhan untuk pergilah dan tiba dengan selamat. Anda dengar nubuatan, beberapa dengar nubuatan tadi.
Dan Anda katakan, wow keren, beberapa merekamnya. Tapi ketika Anda pergi, sebelum sampai di tujuan, siapa tahu di tengah jalan ada angin sakal. Ya. Kekristenan tidak mengajarkan kepada kita jalan yang nyaman, the highways. Perjalanan bersama dengan Tuhan bukan jalan tol, Bapak Ibu. Ikut Tuhan bukan jalan tol. Berjalan bersama dengan Tuhan bukan jalan tol. Jalan tol itu ketika Anda melayani Tuhan, melayani secara pribadi, dalam doa pujian penyembahan, tapi saudara dan saya juga dalam ibadah, itu jalan tol. Gak boleh ada penghalang. Tapi menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan, pasti di tengah jalan sebelum sampai di tujuan, ada angin sakal. Beberapa perahu kehidupan pribadi sedang kemasukan air. Beberapa perahu kehidupan keluarga sedang kemasukan air, sedang diterpa oleh angin sakal. Beberapa pelayanan, perusahaan sedang diterpa angin sakal. Tapi saya beritahukan kepada Anda, ingat, sekalipun mungkin Tuhan belum teduhkan badai, tapi saya beritahukan, Dia ada di atas badai itu. Dia ada dalam badai dan memberikan kepada saudara dan saya kekuatan dan jalan keluar. Ada banyak orang yang datang kepada Tuhan dan berkata, kalau Tuhan gak jawab saya, mendingan saya mati saja. Saya berkata kepada orang ini, kamu orang yang paling bodoh di atas bodoh. Dan dia tanya kepada saya, pastor, bodoh di atas bodoh itu namanya apa? Saya katakan itu kokonya bodoh itu namanya hoplok. Anda coba cari di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu nggak ada kata hoplok. Itu Luther 3 ayat yang kelima. Nggak ada itu. Ya. Tapi Alkitab berkata begini, kita sudah punya ketaatan, good. Tapi ingat, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan melatih hati kita. Bapak Ibu harus percaya begini, kalau kita ikut Tuhan, dan ketika Anda belum lihat jawaban, belum lihat pertolongan, pintu belum dibukakan oleh Tuhan, dan Anda belum lihat hasil dari doamu, jangan salahkan keadaan, jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan orang lain. Lihat bahwa sekalipun pintu belum dibukakan, keadaan belum berubah, situasi belum berubah, tapi paling tidak hatimu berubah. Amin. Ketika hatimu berubah, maka Anda ada di level rohani yang berbeda. Ketaatan di dalamnya, Anda dan saya punya pengenalan yang lebih akan Tuhan. Ketika Sadrak, Mesak, Abednego berhadapan dengan dapur api yang dinyalakan 7 kali. Mereka tidak berharap bahwa AC-nya seperti dalam ruangan ini, 16 derajat Celcius. Bisa saja mereka berpikir gini, dalam nama Yesus, dapur api yang dinyalakan 7 kali ini, jadi 16 derajat Celcius. Kira-kira bisa nggak Tuhan lakukan itu? Sangat amat bisa sekali. Tapi kenyataannya, mereka jatuh pada api yang dinyalakan 7 kali lipat. Dan rambut di kepala mereka tidak ada kebakaran, jubah yang mereka pakai pun tidak ada bau kebakaran. Dan Tuhan melakukan mujizat. Nebukadnezar berkata, 3 orang yang kita lemparkan, tapi yang nomor 4 mukanya seperti anak dewa. Dia adalah Immanuel kita. Dia adalah raja di atas segala raja. Dan Tuhan di atas segala Tuhan. Saudara dengar baik-baik. Kekristenan kita harus ada di sebuah level yang baru. Di mana ketaatan saudara dan saya akan teruji dengan masalah, dengan persoalan. Tapi ketika Anda diuji di situ. Dan Anda yakin percaya. Sekalipun. Jadi orang Kristen bukan walaupun, tapi sekalipun. Amin. Jadi orang Kristen yang bukan saudara katakan sekalipun Tuhan belum menjawabku, sekalipun pintu-pintu belum dibukakan, sekalipun sakit belum disembuhkan, tapi Yesus adalah Tuhan dan Raja. Dia adalah pertolongan dalam hidupku. Dia adalah kekuatan bagiku. Saya baca kitab Mazmur ketika Daud sudah tua. Dan Alkitab katakan begini, dia kedinginan saudara. Sehingga para pejabatnya, mereka mulai mencari seorang gadis yang paling cantik di seluruh Israel. Dan dapatlah namanya gadis Sunem. Tugas gadis Sunem tiap hari adalah memeluk Daud supaya tubuhnya hangat. Tanpa bersetubuh dengan rajanya. Tapi dia hanya memeluk Daud sampai hari matinya Daud. Saudara perhatikan baik-baik. Alkitab berkata begini, gadis ini melayani dengan ketaatan. Dan Tuhan mau saudara dan saya adalah sebuah tingkatan di mana Anda lihat bahwa hidup ini, selama Anda dan saya hidup di dunia, pasti ada masalah. Kalau Anda hidup dan tidak ada masalah,
maka sesungguhnya Anda sudah mati. Amin. Dari muka Anda lihat saya, muka bermasalah semua. Dan saya katakan puji Tuhan, haleluya 12 kali. Kan ada lagu, haleluya, haleluya. Ini 12 kali, nyanyi 24 kali. Itu enggak ada ending lagunya. Tapi saya percaya sekali bahwa ketika Tuhan menyuruh mereka pergi, ketika Tuhan panggil saudara, Tuhan berkata, ibu ini, bapak ini, koko ini, titi ini, meme ini, cece ini, bung bang ini, siap menghadapi persoalan, siap menghadapi masalah. Ketika sudah dari dalam kandungan ibu, menurut Mazmur 139 ayat 1 sampai ayat 15, hari-hari yang akan kamu lalui, yang akan dibentuk, sudah aku tulis dalam kitab-kitabnya Tuhan. Kan kita mengenal kitab kehidupan, tapi ada kitab yang mencatat setiap hari perjalanan hidup saudara. Saya percaya juga ada perjalanan imanmu dicatat oleh Tuhan. Si A, perjalanan imannya hari ini dicatat oleh Tuhan. Kapan Tuhan mencatat perjalanan imanmu? Ketika Anda lihat ada masalah, persoalan, ada badai, tantangan datang, tapi Anda bisa melihat di balik itu ada kesempatan. Itu namanya iman. Ketika tidak ada dasar, tapi Anda berkata, I believe. Itu namanya iman. Tapi ketika uang banyak, ketika kedudukan baik-baik, lalu Anda duduk di rumah, Anda cuma pangku-pangku kaki, minum kopi. Itu bukan iman namanya. Anda hidup di dalam kenyamanan. Tahukah saudara, kalau kita baca Ibrani pasal 11, para pahlawan iman, sampai mereka mati, mereka digergaji, mereka dibunuh, mereka tetap berharap kepada apa yang mereka harapkan tapi belum datang. Tapi mereka yakin mereka sudah terima, sampai mati mereka belum terima. Tapi Tuhan perhitungkan itu sebagai kebenaran. Haleluya. Murid-murid melewati badai, Tuhan tahu bahwa tidak melampaui kekuatan mereka. Mereka punya ketaatan, tapi Tuhan uji mereka bahwa ketika sampai tidak Tuhan tolong meneduhkan badai, mereka harus percaya bahwa Tuhan ada di dalam badai dan menjaga mereka. Dialah omnipresence, dialah Immanuel, Allah yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Saudara tahu bahwa ketika badai datang, ketakutan bukan berarti sebuah kegagalan. Ketakutan bukan akhir dari segalanya. Tapi bagi saya ketakutan adalah alarm yang memberi peringatan bahwa kita membutuhkan Tuhan. Amen. Berapa banyak di sini yang tidak pernah takut? Normally kita takut. Tapi yang gak boleh adalah Anda dan saya punya roh ketakutan. Anda takut berlebihan, ya. Anda takut berlebihan. Anda lihat kecoa takut. Anda lihat tikus takut. Anda lihat tempat gelap juga takut. Anda naik pesawat ketika take off, ketika ada goncangan, Anda juga takut. Takutnya luar biasa. Takut ketika di atas itu pakai bahasa roh. Siapa yang begitu? Ya, itu normali, tapi itu Anda dikuasai fobia, roh ketakutan. Haleluya. Jadi semuanya takut mengambil keputusan. Anda gak pernah maju-maju. Tapi Alkitab berkata begini, ketakutan bukan berarti sebuah kegagalan. Ketika Anda lihat keadaan sepertinya tidak mungkin Anda takut. Sepertinya belum melihat jalan keluar untuk memulai sesuatu yang baru. Bagaimana Anda berjalan seorang diri lebih dulu, orang lain belum mengikuti saudara, atau belum ada orang yang join dengan Anda. Saya percaya pasti mungkin ada ketakutan awalnya. Tapi ketakutan bukan berarti sebuah kegagalan. Tapi ketakutan adalah alarm yang Tuhan kasih untuk memberi kita peringatan bahwa kita membutuhkan Tuhan. Amin. Saya ingat ketika istri saya ingat waktu itu Ibu Paula. Kita adalah mobilnya Ibu Paula waktu itu. Waktu masih kerusuhan di Ambon ya. Jadi kita lewati daerah orang Kristen sebenarnya. Dan ketika kita lewati daerah orang Kristen,
Situ ada mobil atau motor, saya lupa, mobil dan motor waktu itu, yang bukan orang Kristen juga lewat. Hari itu kan terjadi peperangan, saudara. Dari 99 sampai 2003 saya ingat. Kemudian motor dan mobil itu, orangnya, saudara, dipukulin, dilempari dengan batu. Ada tombak, ada parang. Mobil kita itu di tengah-tengah, saudara. Jadi lihat batunya lari, lihat panahnya lari, lihat tombaknya ke sana. Supirnya bukan orang percaya. Dia ngomong, saya persis di belakang dia. Dia ngomong ke saya begini, Pak Pendeta gimana ini? Saya katakan, Mas, nyetir terus lihat di depan, jangan lihat kiri kanan. Lihat kiri kanan, Mas, ketakutan. Dia udah pegang setir sampai gemetaran seperti ini. Dia udah ketakutan. Dalam mobil itu udah bahasa roh, udah teriak. Udah, karena di luarnya itu udah kacau, saudara. Bapak Ibu tahu, dia tetap nyetir, dia lewat, itu sudah dipasang palang-palang jadi mobilnya siksak jalan seperti ini. Ketika kita sampai di ujung jalan, dilihat mobilnya, tidak ada satu bekas batu yang kena di mobil. Saudara tahu kita takut nggak? Semua takut. Termasuk saya. Ada istri di dalam, ada ibu Pola di dalam, ada supirnya. Kalau nggak salah ada juga Kak Rocky juga ada di dalam. Bayangkan, itu hampir kita 2 keluarga ada di dalam. Yang nyetirnya bukan orang Kristen, supirnya ibu Pola itu. Dia udah gemetaran, saudara. Giginya tuh kedengaran bunyi yang gitu, saudara. Saking gemetarnya. Yang kita di dalam sudah darah Yesus. Bahasa roh, darah roh teriak. Di depan kita lihat lari panah, tombak dan sebagainya. Api. Bunyi tembakan. Tapi teriakan darah Yesus. Yesus tolong. Kebergantungan dengan Tuhan itulah. Mobil itu tidak ada satu batu kecil pun yang menyentuh bodinya. Ketika kita sampai di tempat yang aman, semuanya tarik nafas. Kita tarik nafas mungkin 10-20 kali. Jantungnya tadi itu, saudara, itu sebenarnya berdetaknya itu seperti apa. Ya, saya lihat istri saya pucat. Lihat ibu Pola juga pucat. Sambil mereka ketawa. Kenapa? Selamat, saudara. Kita lihat ke belakang, nggak mungkin. Yang mobil-mobil yang bersama dengan kita, kena bonyok, pecah kaca depan, macam-macam, saudara. Karena mereka nggak tahu itu kawan atau lawan. Ketakutan bukan berarti sebuah kegagalan. Atau akhir dari segalanya. Tapi saya percaya bahwa itu ada alarm, memberi peringatan bahwa kita membutuhkan Tuhan. Pada waktu Bapak Ibu dan saya takut. Takut dalam mengambil keputusan. Takut dalam berbisnis, takut dalam bekerja, takut ketika Anda lihat bahwa penyakit belum disembuhkan. Bergantunglah Anda membutuhkan Tuhan. Berdoalah. Kalau Anda nggak terbiasa berdoa, mulai berdoa sekarang. Saya berkali-kali katakan kepada jemaat ini, jangan datang berdoa ketika ada masalah baru cari Tuhan berdoa. Anda terlambat. Prosesnya akan panjang. Alkitab mengajarkan kepada kita, berdoalah setiap saat. Berdoalah setiap waktu, berdoalah pagi dan malam, berdoalah every day berdoa. Amin. Saya ngajar anak-anak saya, ya, setiap kali naik mobil, entahkah kita kemana aja ketika mereka naik mobil, Tuhan kami akan jalan ke mall ini, berikan kami tempat parkir yang terbaik. Saudara tahu, mau lihat bahwa Anda dapat God's favor daripada Tuhan adalah ketika Anda masuk di mall, dan Anda dapat tempat parkir yang terbaik. Setiap kali kami masuk di mall ini, selalu penuhkan kita yang datang dengan mobil. Anda beberapa yang mutar-mutar, tapi kami selalu dikasih persis di depan pintu itu loh. Jadi kita jalan dan tetap masuk dengan sangat nyaman. Beberapa kali jalan dan anak-anak saya lihat mereka diizinkan berdoa atau tidak. Mereka lupa berdoa dan kita mutar. Saya tanya, tadi doa enggak? Lupa Papa. Sekarang doa. Doa sudah di tempat, nggak dapat. Cari tempat yang apa? Vale. Tapi ketika dari rumah, mereka sudah bergantung kepada Tuhan. Sampai selalu kita dapat paling depan. Persis masuk pintu utama. Itu adalah God's favor. Anda dapat perlakuan khusus. Amin.
Ketika Anda bergantung kepada Tuhan, di tengah-tengah situasi yang tidak mungkin, orang berkata, nggak mungkin Anda dapat pekerjaan ini, nggak mungkin Anda dapat bisnis ini, nggak mungkin Anda lihat kesembuhan. Berserulah kepada Tuhan. Dan Anda akan lihat jalan keluar. Anda akan lihat pertolongan yang ajaib. Anda akan melihat bagaimana tangannya akan turun dan menjamah saudara, membuka pintu-pintu yang tertutup, dan memberikan terobosan yang besar. Matius 14 ayat 26 berkata, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Orang kalau takut itu, Tuhan itu dibulak-balik namanya jadi hantu. Coba Anda bolak-balik nama Tuhan, jadi hantu. Tuhan datang ini. Tapi karena saking takutnya, mereka berteriak-teriak karena takut. Dan mereka berkata, hantu. Makanya saya ajarkan Bapak Ibu di tempat ini. Setan yang suka ganggu orang, itulah setan gak punya kerjaan. Kalau Anda sampai takut dengan setan, misalnya malam terus Anda lihat kuntilanaknya, kasih tahu ke dia, ya ini bukan tempatmu, kamu salah ganggu orang. Itu kuntilanak gak punya kerjaan. Haleluya. Amin. Saya biasa kasih tahu kepada para pekerja begini. Kalau ada orang yang mau jual tanahnya, biasanya tanah yang dijual murah itu adalah tanah-tanah yang mereka pikir itu di mana banyak setannya. Panggil saya doain, beli dengan harga murah. Kita usir setannya, tanahnya kita beli dengan harga murah. Amin. Di Makassar saya ngomong begitu. Kalau ada yang mau jual tanah, dikatakan ini tanah, dibilang tanah apa? Suka apa? Angker. Ya. Oh ini tanahnya angker, oh bagus. Kami mau beli tanahnya, harganya berapa? Biasanya itu jalan utama, tapi harganya murah. Ayo kita beli. Usir setannya, kita bangun gerejanya di situ. Haleluya. Amin. Jadi kalau Anda dengar orang bilang tanah angker, tawar harga murah. Sama di Jakarta ini ada beberapa tempat yang orang gak mau tinggal, katanya angker. Setan gak punya kerjaan yang suka ganggu-ganggu saudara. Tujuan setan bukan cuma ganggu-ganggu Anda, no. Tujuan setan adalah ingin mencuri pengurapan yang ada pada Anda. Tujuan setan adalah untuk membuat Anda distract, untuk Anda dan saya tidak lagi fokus kepada Tuhan. Dan saya percaya begini, ketika Anda dan saya punya iman, bergantung kepada Tuhan, badai bukanlah menjadi badai yang menakutkan, tapi itu adalah badai promosi bagi saudara dan saya untuk membawa Anda terbang lebih tinggi, melihat kemuliaan yang besar. Amin. Mazmur 46 ayat 2 dan 4 berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Dari muka Anda lihat saya, terlalu sesak. Terlalu penuh kesesakan. Tapi penolong yang ajaib luar biasa adalah nama di atas segala nama. Nama Tuhan disebutkan dengan yang lain adalah Kurios. Kurios itu adalah penguasa tunggal. Penguasa satu-satunya. Tidak ada lagi yang sehebat dia. Makanya dikatakan dia nama di atas segala nama, raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah Kurios, dialah penguasa tunggal. Alkitab berkata begini, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Ketika saudara dan saya mengubah ketakutan menjadi kebergantungan dengan Tuhan, maka jadi kekuatan. Haleluya. Hari ini beberapa Anda misalnya takut, rubah itu jadi doa. Orang tanya gini, Pak Gembala, waktu yang tepat untuk berdoa itu kapan? Waktu Anda tidak mau berdoa. Kapan waktu yang tepat untuk saya baca Alkitab? Waktu Anda tidak mau baca Alkitab. Kapan waktu yang tepat untuk saya datang ibadah? Waktu Anda nggak mau datang ibadah, itu waktu yang tepat untuk datang ibadah. Kenapa? Karena setan tahu bahwa waktu itu Anda akan diberkati. Setan tahu waktu itu Tuhan mau kasih jalan kepada saudara. Setan tahu waktu itu Tuhan mau kasih hikmat kepada Anda. Setan tahu waktu itu Tuhan mau berikan kepada Anda kekuatan, jalan keluar, terobosan, perkara-perkara hebat. Karena itu setan mencoba menghalangi saudara dengan angin sakal. Tapi hari ini kita ngerti cara dan triknya. Apa Tuhan nggak ngerti? Tuhan tahu, tapi Tuhan uji hati kita. Orang dewasa itu selalu melihat segala sesuatu dengan cara yang dewasa. Anak-anak nangis, mama gak kasih aku uang jajan, itu anak-anak. Amin. Gak kasih aku, kalau anak-anak dikasih emas sebatang dan coklat sebatang, dia pilih mana? Kenapa dia pilih coklat? Karena dia belum tahu nilai.
Hari ini rambut kita putih, tapi banyak kali kita masih pilih coklat. Saya nggak mau lihat Anda marah dengan saya, nggak apa-apa deh. Emas itu melewati yang namanya suhu 1100 derajat Celcius. 1 Petrus 1 ayat 9, Alkitab mengatakan begini, kita diuji lebih daripada emas murni. Emas murni melewati 1100 derajat Celcius. Saya punya salah satu penatua yang di Makassar itu tukang emas, saudara. Itu tukang emas. Kita kalau mau tanya harga emas, kita tanya namanya Pak Stef, harga emas berapa? Ya. Mau bikin emas, mau bikin cincin, bikin apa? Pak Stef yang bikin. Karena dia yang ambil semua, datang ukur tangan kita, berapa lingkarannya, dia yang buat, dia yang kasih ini, dia ini yang bagus, dia yang pilih sendiri, dia yang lebih tahu. Haleluya. Katanya orang sih emas ujung pandang itu keren. Katanya orang. Saya nggak tahu sampai sekarang masih katanya orang atau memang benar adanya. Ya. Tapi ketika Bapak Ibu dan saya merubah ketakutan menjadi kebergantungan kepada Tuhan, saya lihat bahwa mereka adalah pemenang kehidupan. Dari yang tadinya lihat Tuhan, mereka bilang hantu. Satu saat saya melayani seorang anak muda. Anak muda ini beberapa kali Tuhan bicara kepada dia dalam mimpi. Satu waktu dia lihat bahwa ada seorang laki-laki yang datang dengan jubah berwarna putih. Dan datang kepada dia. Dan mengulurkan kepadanya sebuah tongkat di tangannya. Dan dia lihat tongkat itu berkilau-kilauan. Dan dia katakan itu seperti emas, tapi lebih daripada emas. Lalu saya katanya, apa yang kamu lakukan? Saya memberikan tangan saya dan saya memegangnya dan tiba-tiba hilang. Dan saya tanya, kamu lihat apa? Dia katakan, saya lihat hantu. Karena orang ini dari keturunan penuh dengan kuasa-kuasa kegelapan. Beberapa bulan kemudian, dia alami di mana dia lihat matahari. Dan dia lihat di sana bahwa ada sebuah takhta yang duduk. Dan takhta itu berkilau-kilauan. Dia nggak bisa lihat. Tapi dia lihat dari pinggang sampai ke bawah. Dia kenal orang yang pertama yang beberapa bulan yang lalu. Dia kenal itu. Tapi wajahnya dia nggak lihat. Penuh dengan kemuliaan. Dan dia katakan begini, itu juga hantu. 2 kali saudara. 3 kali dia mengalami di mana dia dibawa dengan banjir besar. Dan dia lihat tiba-tiba ada satu tangan yang tidak dia kelihatan itu menolong dia, mengangkat dia dari banjir itu. Dan dia lihat dari leher ke bawah, dia kenal jubah, baju yang dipakai orang yang dia lihat beberapa bulan yang lalu. Baju yang sama. Lalu dia cerita lagi, dan saya tanya, itu siapa? Lalu dia mulai pikir, jangan-jangan itu Tuhan Yesus. Jadi 2 kali Tuhan tunjukkan diri kepada dia. Dia bilang hantu. Yang ketiga, dia belum percaya bahwa itu Tuhan Yesus. Tapi hari ini, saudara tahu, dia jadi hamba Tuhan. Wow. Bapak Ibu tahu enggak? Tuhan itu bicara kepada seseorang. Bahasa Tuhan secara universal itu ada 3. Mimpi, penglihatan, nubuatan. Beberapa Anda dapat nubuatan. Beberapa Anda juga dikasih karunia mimpi. Tukang mimpi dalam Alkitab itu Yusuf. Tukang mimpi dalam Alkitab itu Daniel. Daniel itu penglihatan, saudara. Dan kalau saudara perhatikan baik-baik, mereka sangat tajam. Bukan cuma mimpi, tapi punya karunia menafsirkan mimpi. Bukan cuma karunia penglihatan, tapi karunia menafsirkan penglihatan-penglihatan itu. Tentang apa yang sedang terjadi, yang sebelumnya terjadi, dan akan terjadi. Mereka punya itu. Dan mereka mengubah ketakutan yang mereka alami. Itu jadi daya gantung sesungguhnya untuk Tuhan. Ketika Bapak Ibu ngerti ini, maka saya percaya bahwa kekristenan kita akan selangkah maju lebih daripada orang-orang lain. Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu, dalam segala hal keinginan kepada Allah, dalam doa permohonan dengan ucapan syukur. Nyatakan dalam segala hal, dalam ketakutan, dalam kesuksesan, dalam kekurangan, dalam keterjepitan saudara, dalam keadaan-keadaan yang sulit, nyatakanlah kepada Allah.
Dan dikatakan begini, kepada Allah dalam doa permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kalau Anda mau pikiran, jiwamu, pikiran, perasaan, kehendak damai, maka Bapak Ibu harus bergantung kepada Tuhan. Bapak Ibu jangan pikir bahwa pendeta itu nggak punya masalah, gembala nggak punya masalah. Kita ini mungkin ada 100 orang lebih. Kalau ada 200 masalah. Kalau satu masing-masing bawa satu masalah. Kalau satu orang bawa 5 masalah, kali 200. 1000 masalah. Lalu 1000 masalah ditimpakan ke gembala. Pak Gembala, doain dulu kenapa? Sakit kepala, tak puting-puting Pak Gembala. Orang Papua nggak bisa bilang pusing. Orang Papua bilang, tak puting-puting saya. Itu baru satu orang. Lah kalau misalnya 200 orang. Gembala juga manusia. Haleluya. Amin. Saya lihat ada kalanya kalau hari Senin itu hari kemerdekaan para pendeta, saudara. Hari Minggu itu kan hari kerjanya kita. Ya. Saya kemarin baru pulang dari Surabaya, khotbahnya 4 kali. Ya. Keluar dari jam 6 pagi, masuk jam 6 sore, sampai di rumah setengah 8 malam. Ya. Hari Senin, hari kemerdekaan. Tapi kalau dengan istri saya, biasanya dikatakan, sayang, ini loh, ada orang yang sudah sangat urgent, sudah cari kamu 2 minggu. Hari Senin itu loh, satu aja, boleh gak doa? Boleh. Bu, ibu sakit parah ya? Tidak Pak, kenapa? Oh saya kepala cuma sakit baru 2 hari. Hah? Istri saya bilang, sudah beberapa minggu ini urgent. Ternyata baru 2 hari yang lalu. Ternyata dia WhatsApp istri saya terus-terusan. Istri saya katakan, sayang tolong doain. Katanya urgent. Ternyata baru sakit 2 hari yang lalu. Sakitnya kepalanya cuma sakit kepala ringan, saudara. 1, nanti pagi, siang, sayang ada 1 lagi urgent. Sekarang kalau saya dengar istri saya urgent, saya harus ringankan. Oh, paling baru sakit pagi hari gitu loh. Jadi 1 hari yang hari Senin, hari kemerdekaan kita, tidak juga hari kemerdekaan. Tapi Alkitab katakan barang siapa menabur tenaga, menuai kesehatan. Kalau Anda malas, Anda sakit-sakitan. Jangan lihat saya yang muka pemalas. Saya lihat bahwa muka Anda adalah orang-orang rajin, orang-orang yang diberkati Tuhan, yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Katakan haleluya. Amin. Hal yang ketiga adalah kesulitan, bukan berarti Tuhan telah meninggalkan kita. Kalau Bapak Ibu alami kesulitan hari ini, alami keadaan sulit hari ini, taruh di kepala kita, taruh di roh kita. Bukan berarti Tuhan meninggalkan kita, tidak. Dia Allah Immanuel. Tuhan selalu hadir untuk menolong kita. Kalau kita perhatikan Matius 14 ayat 25. Alkitab berkata kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka. Berjalan di atas badai. Amin. Berjalan di atas air. Ingat bahwa berat tubuh manusia lebih berat dari air. Logika manusia harusnya tenggelam dan tidak bisa berjalan di atas air. Ada kali yang pernah lihat masalah mukanya ganteng atau cantik? Coba apakah masalah yang Bapak Ibu alami ganteng atau cantik? Ada yang tahu itu ganteng atau cantik? Tapi kenapa Bapak Ibu stres? Saya percaya kalau dia kelihatan, saya percaya mungkin dia babak belur dipukulin sama Bapak Ibu. Atau dilemparin dengan piring makan dan sendok garpumu. Atau kursi makanmu dilempari. Tapi karena nggak kelihatan, mau nggak mau bibir kita yang monyong sendiri. Haleluya. Kita katakan Tuhan aku sudah gak kuat. Loh, memang seberat apakah Anda lihat itu beratnya? Beratnya ada di mana? Kesulitan bukan berarti Tuhan Tuhan telah meninggalkan kita. No. Ingat bahwa dalam setiap keadaan dia ada bersama dengan kita. Jujur loh saudara. Jujur. Kita ini ditolong Tuhan paling banyak itu di tengah-tengah masalah. Kita ini ditolong Tuhan paling banyak di tengah-tengah persoalan. Di tengah-tengah pergumulan. Justru kita lihat pertolongan Tuhan yang ajaib bagi kita. Amin. Alkitab berkata, para murid belajar bahwa sekalipun mereka tidak dapat melihat Yesus. Bukan berarti Yesus tidak peduli.
Tidak ada orang yang bisa lihat Yesus kan. Beberapa kali saya dalam pelayanan kelepasan, dan ketika orang itu berontak saudara, ketika saya datang, 10 orang laki-laki yang pegang dia, itu bisa dilemparkan dengan sangat ringan saudara. Dan ketika saya datang, dan saya katakan begini, tinggalkan saya dengan orang ini sendiri. Mereka berkata, Pak, kami 10 aja dilempar-lemparkan. Ada yang lebih besar dari Bapak, bagaimana dengan Bapak? Saya katakan kalian nonton aja, karena ruangannya itu ada kaca, mereka nonton. Dan saya katakan, malaikat bantu aku, pegang kaki kiri, kaki tangan, dan pegang dia, taklukkan dia, biarkan dia berlutut. Dan saya lihat ada kekuatan yang tidak kelihatan, menekuk lututnya, dan dia berlutut. Ketika dia manifestasi, tidak merusak apapun. Pertanyaannya begini, orang tanya kepada saya, Pak, Bapak doa minta malaikat pegang, apakah Bapak pernah lihat malaikat? Enggak pernah lihat. Tapi kenapa? Ketika Bapak bilang malaikat pegang, dan malaikat pegang, Alkitab katakan, malaikat adalah roh yang melayani putra dan putri Allah, yang takut akan Allah, yang sanggup percaya bahwa Tuhan ada dalam setiap situasi dan keadaan. Amin. Dan hari-hari terakhir saudara akan melihat manifestasi dari kuasa kerja ilahi supranatural. Para malaikat akan intens yang akan datang dalam hidup saudara, orang-orang percaya. Ketika Anda melihat bahwa masalahmu datang bertubi-tubi, angin sakal datang, maka saat itulah kasih karunia Allah semakin melimpah-limpah. Ketika Anda lihat seperti kegelapan semakin pekat, percayalah, sebentar lagi surya pagi akan terbit atas hidupmu. Ketika Anda merasakan kesakitan datang terus-menerus, yang wanita tahu itu tanda kelahiran. Kan gak mungkin tengking, aku tengking rasa sakit ini dalam nama Yesus. Saya percaya itu istri paling bodoh dan hoplok. Tapi dia tahu kalau kesakitan datang terus-menerus, itu tanda kelahiran. Saya ingat ketika istri saya mengandung anak saya pertama, kakak Kris. Waktu 7 bulan, saya selalu cuma gosok-gosok perutnya. Dan saya katakan, kakak, dia tendang-tendang perut istri saya. Dan ini lo tendang di sini, ini lo. Kita cuma bisa rasa kakinya. Kepingin lihat wajahnya seperti apa. Dan ketika 8 bulan, kepingin lihat. Sehingga mungkin saya berdoa, Tuhan biarkan anak saya lahir di waktu umur 6 bulan. Pasti belum selesai ditenun oleh Tuhan. Tapi ketika masuk 9 bulan, dan waktunya dia lahir. Saudara, istri saya itu sudah masuk rumah sakit. Dari jam 6 subuh. Baru melahirkannya jam 6 pagi saudara. Jam 6 pagi baru melahirkan kakak Kris itu jam 2 subuh. Jadi kesakitan. Saudara tahu kalau dia di tempat tidur. Kalau dia kesakitan dia cengkram tangan saya. Dia teriak, saya juga teriak, Bukan cuma tangan, dia pegang rambut saya. Rambut saya kan pendek, jadi dia pegangnya agak panjang di depan. Iya, mungkin dia berkata, ini juga gara-gara kamu. Jadi ketika dia pegang, dia teriak, saya juga ikut teriak. Jadi suster itu sering lihat kami, suster ketawa. Setiap kali istri saya teriak, jadi kita berdua teriak-teriakan itu dari jam 6 pagi sampai jam 2 subuh. Ini kakak Kris ini. Kalau Aceh itu, saya antar pagi, saya pulang antar dia sarapan, balik lagi sudah lahir. Tapi kalau kakak Kris, kita berdua teriak-teriakan saudara. Itu suster lagi perhatikan. Suster seperti lihat saya, suster katakan, rasain lu gitu kan. Mungkin begitu dalam hati saya. Aduh. Saya ingat waktu itu. Pak Roni gak seperti itu ya, 4 anak lo bayangkan. Kalau 4 anak dicakar-cakar sama istri. Saya tuh bersyukur saya tuh gak pelihara jenggot ya. Saya bayangkan kalau saya pelihara jenggot, itu gak habis dicabut semua sama istri. Itu setelah tidur nggak bisa disuruh berjalan sandar di tembok. Tangan saya masih dipegang, saudara. Kukunya kan tajam, kukunya tertanam di sini. Ketika dia teriak saya juga ikut teriak. Setelah sudah berkali-kali di atas tempat tidur, Roh Kudus segerakan saya gini, kamu perintahkan supaya bayi itu keluar. Sudah di atas tempat tidur, saya bilang malaikat, tarik anak saya keluar. Bapak Ibu tahu enggak?
dari dalam kandungan istri saya. Anak saya itu seperti lompat ke atas tempat tidur. Suster, teriak-teriak gitu, saudara. Anak saya lahir, persis jam 2 subuh. Saya bilang, puji Tuhan. Ini kalau sampai jam 6 pagi, ada yang diinfus. Pasti ada yang diinfus, saudara. Tapi kakak Kris, kelahirannya 24 tahun yang lalu itu bagi saya, wow, selalu saya katakan ini, kelahiranmu itu bawa mujizat untuk papanya. Haleluya. Amin. Tuhan selalu hadir untuk menolong kita. Tidak pernah terlambat. Yesaya 42:16 berkata begini, aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal. Dan mau membawa mereka berjalan di jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau membuat kegelapan di depan mereka menjadi terang. Dan tanah yang berkeluk-keluk menjadi tanah yang rata. Itulah hal-hal yang hendak kulakukan kepada mereka. Yang pasti akan kulaksanakan. Bapak Ibu, kalau hari ini Anda dibawa ke tempat-tempat kegelapan, ingat Tuhan ada di sana. Kalau Anda mengalami kegelapan yang pekat, nanti malam ini mengalami kegelapan pekat dari jam 2, jam 3, dan 4. Andai kata Jakarta mati lampu semua, itu kegelapan pekat. Dan kita semua tahu, kalau kegelapan semakin pekat, sebentar lagi surya pagi akan terbit atas hidup kita. Sama dengan masalah, sama dengan persoalan. Kalau kegelapan semakin pekat, sebentar lagi akan ada pertolongan dari Yang Maha Kudus. Allah kita yang hebat, Allah kita Immanuel, Dia adalah surya pagi, akan terbit atas hidup saudara. Beberapa daripada Anda yang sedang mengalami persoalan yang pekat dalam 2 tahun ini menjadi tahun terobosan. Tahun ini Anda akan mengalami perkara-perkara hebat. Jangan takut. Ketika Anda lihat sepertinya datang bertubi-tubi, jangan takut. Percayalah bahwa Tuhan kita Immanuel. Dia penolong. Alkitab berkata Yesus datang jam 3 subuh. Itu dalam kegelapan pekat. Firman Allah berkata dalam kitab Yesaya, dalam kitab Amsal, Dia merubah kegelapan menjadi pondoknya. Bukan tempat kediaman permanen, pondok itu tempat kediaman sementara. Kegelapan yang Anda lalui cuma sementara. Tapi Tuhan bisa jadikan itu pondok untuk menghadirkan kuasa Allah bagi saudara. Untuk menunjukkan jalan kepada saudara. Untuk membawa Anda kepada jalan-jalan kemenangan. Untuk membawa Anda menunjukkan selangkah demi selangkah. Anda pasti akan sampai kepada tujuan. Amin. Saya percaya kalau perjalanan kita seperti itu. Kita nggak takut dengan angin sakal. Kita nggak takut dengan angin badai. Dan yang terakhir, berkat atau sesuatu yang terbaik dari Tuhan mensyaratkan kita menghadapi apa yang kita takuti dan taklukkan dengan langkah iman. Amin. Berkat yang terbaik dari Tuhan itu ada syaratnya supaya saudara dan saya menghadapi yang kita takuti. Ingat bahwa kekristenan itu bukan lari dari apa yang kita takuti. Kekristenan itu menghadapi masalah, menghadapi persoalan. Orang yang lari dari persoalan, dia tidak akan pernah menjadi orang yang hebat atau pemenang kehidupan. Misalnya Anda kalau lihat orang gak suka dengan Anda, ajak dia ngopi. Ya, ajak ngopi. Kalau ada orang yang gak senang dengan Anda, ajak dia lunch. Jangan ketika dia masuk, paling terlambat Anda tunjuk dengan bibir. Itu gak benar banget. Apalagi kalau dia masuk paling terakhir, sepatunya baru bunyilah ru. Baru, ru. Lalu Anda tunjuk dengan bibir. Lalu teman-teman yang paling belakang sekali, saya nggak bilang belakangnya orang yang duduk paling belakang tunjuk seperti itu, enggak. Mungkin di tengah-tengah juga tunjuk seperti itu. Ya, tidak. Tapi ketika Bapak Ibu dan saya bisa punya respons hati yang benar, bahwa bisa melihat keadaan, situasi ini menjadi sebuah kesempatan untuk saudara dan saya taklukkan dengan iman. Jangan lihat itu sebagai sesuatu yang datang membuat Anda menderita. Tapi menjadi langkah, menjadi sebuah step, menjadi sebuah langkah iman. Sebuah pijakan untuk naik lebih tinggi. Saya percaya hidup kekristenan menjadi berbeda. Kita bisa nolong orang lain. Matius 14 ayat 28-29 berkata begini. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan,
apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Bapak Ibu perhatikan, gini, perahu Petrus itu adalah perahu yang bagi dia nyaman sebagai manusia karena tidak bisa berjalan di atas air. Dia pakai perahu untuk membawa dia sampai ke tempat di mana Tuhan suruh mereka menyeberang. Kalau Anda pergi ke Israel, maka kita harus naik perahunya yang dinaiki Tuhan Yesus itu. Ya. Dan perahu itu dimasukin air. Dan ketika Petrus lihat Yesus yang tadinya bilang hantu, dan Tuhan berkata, ini aku, jangan takut. Lalu Petrus percaya. Lalu Petrus berkata begini, Tuhan kalau itu engkau, suruh aku turun keluar dari perahu. Lalu berjalan di atas air. Tuhan berkata, come on. Alkitab katakan Petrus turun. Dan selama matanya tertuju kepada Tuhan, maka dia berjalan di atas air. Tapi kenapa Petrus tenggelam? Alkitab katakan, dia merasa tiupan angin. Ingat bahwa iman dengan perasaan, itu dua hal yang sangat berbeda. Iman adalah kebenaran, sedangkan perasaan itu mendustai saudara. Ketika Petrus merasa tiupan angin, maka dia tenggelam. Ketika Bapak Ibu ikut Tuhan main perasaan, ketika Anda didoakan untuk sakitmu dan Anda rasa, aduh, nggak bergerak, ya, tenggelam, saudara. Anda nggak alami mujizat. Ketika Anda lihat keadaan ekonomimu, keadaan keuanganmu semakin merosot, dan Anda berkata, gue bangkrut. Padahal jalan untuk naik itu turun lebih dulu. Ikut Tuhan itu bukan tanda seru. Ikut Tuhan itu adalah tanda viktor. Turun sampai di bawah, melenting lebih tinggi. Bukan tanda seru. Ingat bahwa matematika Tuhan berbeda. Haleluya. Kalau ada pengurangan, maka akan ada pertambahan. Kalau ada pembagian, maka akan ada perkalian. Ingat matematika Tuhan selalu berbeda. 5 roti 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Sangat berbeda. Tongkat Musa bisa membelah laut Teberau yang tidak mungkin. Tapi Tuhan bisa melakukan dengan cara seperti itu. Betul, bahwa Tuhan berkuasa sanggup melakukan dengan tangan sendiri. Tapi dia mau pakai tangan saudara. Dia mau pakai tongkat yang tidak ada artinya. Dia mau pakai 5 roti 2 ikan. Untuk membuktikan bahwa hal-hal yang tadinya kita nggak anggap bisa jadi mujizat di tangan kita supaya kita mengagungkan namanya. Ingat bahwa mujizat tidak terjadi dengan apa yang tidak ada pada kita. Bapak Ibu punya pekerjaan, Bapak Ibu punya iman, Bapak Ibu masih punya uang sedikit, Bapak Ibu masih punya pengharapan sedikit, pakai itu. Ketika masalah datang, temukan apa yang ada pada saudara dan serahkan kepada Tuhan, maka Anda akan lihat mujizat yang akan Tuhan kerjakan atas hidupmu. Haleluya. Saya percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menolong kita dalam situasi keadaan apapun. Mari berjalan dengan iman dan kasih. Tuhan tidak akan membiarkan saudara dan saya tenggelam. Kasih tahu kiri kanan, Tuhan tidak akan membiarkanmu tenggelam. Jangan tertipu dengan gangguan kecil. Apakah sudah benar keputusan keluar dari perahu? Bagaimana jika aku tenggelam? Bagaimana jika aku gagal? Itu tipuan-tipuan kecil. Bagaimana jika aku tidak sanggup? Bagaimana kalau jika aku tidak selesai mengerjakan ini? Itu tipuan kecil yang main di perasaan. Mari datang dengan iman dan believe Jesus. Percaya dan Anda akan lihat perkara-perkara besar. Amin. Saya tutup dengan kesaksian ini. Saya punya salah satu teman. Dan hari ini dia menjadi seorang businessman yang sukses. Bagi saya dia sukses. Kenapa? Saya lihat dari mereka 4 bersaudara. Papanya itu hanya kasih warisan kepada nomor 1 dan nomor 2. Dia nomor 3. Papanya nggak kasih ke dia anak laki. Nomor 1 itu kokonya, nomor 2 itu memenya, cecenya. Dan nomor paling terakhir itu adalah memenya. Dia nggak dikasih. Dia sempat protes dengan papanya. Dan dia katakan, Papa sekolahin aku ke luar negeri. Tapi ketika aku pulang, Papa hanya kasih warisan kepada kokoku dan kepada memeku. Kepada ceceku maksudnya. Kenapa gak kasih untuk aku? Lalu papanya panggil dia dan papanya berkata begini. Kamu itu anak pintar. Satu waktu nanti, kamu akan lebih sukses dari kakak kamu. Dia mangkel, dia sakit hati dengan papanya 2 tahun.
Tapi bersyukur dia datang ke gereja, pertobatan. Dan dia bertobat di situ, dia dibaptis di situ, dia bertumbuh di situ. Kemudian dia mulai melayani, saudara tahu dia melayani apa? Jadi asyir. Setiap hari Minggu, dibilang dia harus datang 1 jam sebelumnya, mereka harus datang 1 jam, dia datang 1 jam sebelumnya. Tanpa dia sadar, dia diperhatikan oleh salah satu penatua gereja itu. Dan penatua itu adalah seorang bisnismen. Memperhatikan dia, kurang lebih 2 tahun diperhatikan. Diperhatikan 2 tahun. Jadi ketika dia dari orang tuanya itu, selama 4 tahun dia nggak punya kerjaan. Persis 2 tahun dia melayani. Penatua ini berkata, besok kamu ada kerja di mana? Oh saya nggak kerja Pak. Kamu boleh datang ke kantor saya, dikasih kartu nama, dia datang. Ketika datang ke kantornya, orang ini tanya kepada dia, kamu perlu apa? Dia bingung. Dia katakan lalu dia cerita, papaku orang yang banyak uang, tapi nggak kasih warisan kepadaku. Lalu ditanya, kenapa nggak kasih? Karena papaku bilang, kamu tuh orang pintar, kamu punya potensi. Satu waktu nanti kamu akan ketemu orang yang akan memaksimalkan potensimu. Lalu bapak ini yang jadi penatua di gereja itu berkata, sayalah orang yang akan memaksimalkan potensimu. Orang yang dipakai Tuhan memaksimalkan potensimu. Dan dia katakan, hari ini saya kasih kamu uang 7 miliar. Orang ini orang kaya. Kasih kamu uang 7 miliar. Dan nanti setelah 5 tahun, kamu mulai cicil semampu yang kamu bisa cicil. Dia nggak tanya kamu kerja apa, karena saya tahu kamu mampu. Selama kamu melayani, saya perhatikan kamu. Kamu datang pagi. Ternyata ini bapak ini koordinator asyir, saudara. Seorang bisnismen, diberkati dengan finansial, di gereja jadi koordinator asyir. Koordinator orang yang berdiri depan pintu. Kalau Anda mau belajar kerendahan hati, belajar di gereja. Mungkin di kantormu Anda CEO, mungkin di kantormu ada presidir, tapi di gereja Anda ngatur jemaat yang duduk di kursi. Anda datang, Anda melayani di depan. Anda datang, Anda mungkin di multimedia. Anda datang, mungkin Anda jadi orang yang nanti membagikan. Latih kerendahan hati itu di gereja. Bapak Ibu tahu, dia mulai buat bisnis. Dia itu pintar potong kayu, pintar cari kayu. Dan dia potong kayu, saudara. Saudara tahu dia ekspor ke Kanada, Amerika. Dia kirim. Dalam jangka waktu 2,5 tahun sampai 3 tahun. Permintaannya itu meluber, booming. Dan dalam jangka waktu 3 tahun, dia sudah kembalikan modalnya 7 miliar. Masuk tahun keempat, dia sudah lebih kaya dari papanya, lebih kaya dari kokonya, lebih kaya dari cecenya. Dan saat tahun kelima, tahun keenam, dia ketemu dengan saya. Saya ketemu dengan, saya waktu lihat dia, saya lihat penuh dengan semangat, masih tetap jadi asyir. Dan dia katakan, ini Pastor Luther, hari ini saya ditugaskan untuk antar pastor, untuk lunch. Kami mau cerita dengan pastor. Waktu saya ketemu, saya lihat istrinya senyum, tetap ceria, dan saya tanya, ada apa yang terjadi? Lalu dia cerita, yang tadi saya cerita kepada saudara. Hari ini tahun ke-6, Tuhan berkati saya dengan sangat melimpah. Lalu saya tanya satu pertanyaan kepada dia. Apa yang kamu lakukan dengan kekayaanmu? Dan dia katakan begini, saya cuma bendahara. Bendaharanya Tuhan yang mengelola kekayaannya Tuhan. Kalau bukan Tuhan, sampai hari ini saya nggak punya apa-apa. Bahkan orang tua saya pun nggak kasih saya warisan. Tapi saya tahu Bapa di sorga, baik dia lebih baik dari Bapa di dunia. Tuhan bisa pakai orang untuk menolong saya. Dan hari ini saya punya kekayaan, begitu banyak diberkati dengan finansial. Saya akan pakai itu untuk extending the kingdom. Saya akan memberikan perpuluhan, saya akan menolong orang dalam misi, menolong orang dalam diakonia. Saya lihat anak muda ini umurnya belum sampai 40 tahun. Saya lihat dia, statement-statement yang dia ngomong keluar dari mulut saya. Berbeda dengan 6 tahun yang lalu. Dia katakan begini, saya bodoh pastor. Berbeda banget. Cuma dalam 6 tahun orangnya jadi dewasa. Dalam waktu 6 tahun cara berpikirnya berbeda. Dalam waktu 6 tahun Tuhan mengubah dari 7 miliar dikembalikan dalam waktu 3 tahun. Koordinator asyirnya geleng-geleng kepala, dia katakan ini. Orang ini benar-benar punya potensi hebat.
Lalu saya tanya begini, gimana dengan para penatua yang nolong kamu? Dia waktu saya kembalikan semua, dia panggil saya dan dia katakan begini, satu saat kamu lebih kaya dari saya. Dari muka-muka saudara lihat saya, satu waktu nanti Anda akan jadi orang-orang yang kaya, yang akan memuliakan nama Tuhan. Berapa banyak yang mau jadi orang kaya? Lambaikan tangan, angkat tangan tinggi. Saudara tahu bahwa orang kaya di sorga dapat tingkatan paling rendah. Di atas orang kaya ada lagi orang diberkati Tuhan. Yang mau diberkati Tuhan, angkat tangan. Di atas orang diberkati Tuhan ada lagi orang dimuliakan Tuhan. Yang mau dimuliakan Tuhan, angkat tangan. Anda ini angkat tangan tiga-tiga, mau yang mana? Tuhan gak pernah kasih kita eceran, ingat itu ya. Tuhan kasih kita paket, Tuhan mau kita kaya, Tuhan mau kita diberkati, Tuhan mau kita dimuliakan. Haleluya. Ingat, badai datang supaya kita tahu diri. Kasih tahu kita, badai datang supaya saya tahu diri. Amin. Supaya kita ingat bahwa tanpa Tuhan kita gak bisa apa-apa. Beberapa orang berkata, hantu. Tapi Tuhan bilang, ini aku, jangan takut. Hari ini, ketika badai datang, jangan katakan, hantu terlalu besar. No. Jangan datang bahwa setan datang mengambil. No. Setan datang ketika Anda kasih kesempatan. Yesus datang untuk memberi dalam segala kelimpahan. Setan datang mencuri, membunuh, membinasakan. Ini waktunya mengambil semua yang diambil setan dari saudara. Sudah terlalu lama setan buat Anda stres. Ini waktunya bikin setan yang stres. Kasih tahu kiri kanan. Haleluya. Jadi kalau masalah datang, Anda jangan stres, ketawa. Puji Tuhan, ada Tuhan beserta denganku. Aku akan merubah situasi sulit menjadi kesempatan dan melihat kemuliaan hebat yang Tuhan nyatakan bagiku. Puji Tuhan. Bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya. Mari